Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang otomotif, sepeda motor atau motorcycle. Di video kali ini aku kemarin bongkar kiriman paket ya, paket dari Jakarta. Di sini mau membagikan masalah mengenai crankcase. Ini dari Mas Ian CB yang ada di Jakarta Selatan. Semoga beliau ketika melihat video ini bisa mengerti bagaimana cara kerja crankcase dikerjakan di tempat saya. Keluhan dari Mas Ian itu adalah motornya kruasnya tidak bisa dipasang ketika crankcase kanan kiri ditangkap atau dipasang. Itu kruasnya atau bandulnya atau crankshaftnya, bandulnya itu tidak bisa muter. Nah, terus saya tanya sama beliau, mencoba menganalisa kenapa tidak bisa muter mas, tadinya bisa muter. Bisa mas, lah ketika bearing dibetulkan, karena kan bearingnya oblak, ketika oblak mau dibikin kencang lagi. Nah, beliau mau dibetulkan di daerah sana, Jakarta Selatan, itu disok ulang. Nah, setelah disok ulang, dipasang itu tidak bisa. Letak kesalahannya ada di sini mungkin. Kalau dilihat-lihat di sini itu tipis. Ini ada soknya, kelihatan. Di sini itu tebel. Untuk pembuktian kita cek, kita pasang crankcase-nya. Saya udah punya alat bikin as yang penting lurus dengan ukuran diameter bearing ini. Kalau lekernya asnya itu nanti bisa masuk, berarti masalah bukan ada di crankcase, tapi kalau crankcase-nya itu asnya tidak bisa masuk, berarti ada yang bermasalah pada crankcase. Makanya dari teman-teman itu harus hati-hati dalam waktu membetulkan crankcase, karena tuh membetulkan crankcase terutama pada rumah bearing itu caranya cuma ada dua. Yang pertama disok seperti ini, yang kedua dipanasin, tapi sama-sama endingnya tetap dikerjakan di bengkel bubut. Bengkel bubut yang benar-benar berkualitas lah, biar hasilnya tidak seperti ini. Oke, ikuti terus videonya, saya akan bahas, saya akan ulas. Saya ambil alatnya dulu. Oke, pertama yang disiapkan adalah bearing. Bearing ini adalah alat saya, alat andalan saya. Ini udah lama, warnanya sampai hitam. As ini adalah ukuran diameter laker, ini bisa masuk. Oke. Terus pastikan crankcase yang satunya atau pasangannya itu asli atau utuh. Ini crankcase-nya juga dikirimkan sama Mas Ian. Ini crankcase-nya kepunyaan Tiger, tapi ini ya jelas rumah bearing atau rumah laker itu masih utuh. Nah, ketika rumah laker atau rumah bearing masih utuh, kita pasang laker. Cari yang lakernya normal ya, normal, aslinya ukuran ini. Dan laker ini dites, laker ini masuk di crankcase ini posisi kendor atau kencang. Kalau kendor ya tidak bisa buat untuk betulkan. Ya pastikan laker ini masih kencang. Kita pasang. Ini masih tergolong kencang lah. Terus kita pasang crankcase yang bagian kiri atau yang ini di shock. Ini yang ini ada shocknya, dikasih laker juga. Oke, terus kita pasang, kita tangkepkan kayak rakit motor lah. Kita pasang. Oke, ini udah rapat. Kalau pengen bagus dibaut, dikasih baut. Tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa ke baut aja.
saya kasih 3. Oke, ini kunci sudah saya ambil. Saya lupa mempersiapkan, maaf kalau lama. Baut kencang. Oke, setelah dibuat kencang ini tidak bisa dibuka. Kita balik. Kita masukkan as yang sudah benar-benar lurus presisi dengan yang asli, jangan yang rubahan ya. Ini kan masih asli. Kita masukkan di sini. Oke. Harusnya ini bisa tembus sana. Kalau tidak bisa tembus, pastikan itu pembuatan rumah bearing itu miring. Tidak bisa. Ini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Berarti ini pembuatan rumah bearing ini miring. Loh Mas, itu bisa. Tapi ini diameternya kan masih kecil loh. Ini tidak bisa masuk. Nih, berhenti di sini. Kalau dipaksa ya kerasnya tidak bisa muter. Karena dalam kasus pembuatan seperti ini, biasanya itu tukang bubut tidak menggunakan dial indikator waktu untuk senternya. Bahkan bisa juga waktu untuk melebarkan, kan karena ini dibikin cincin sok. Tempat bearing asli itu dilebarkan, waktu melebarkan itu senternya tidak presisi. Tidak menggunakan dial indikator, mungkin menggunakan mesin milling, tidak memakai mesin bubut, dan lain-lain. Pokoknya intinya ya pembuatan tidak presisi. Bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, terutama bearing kendor atau lahar kendor, itu pastikan cari bengkel bubut yang berkualitas. Kalau dipanasin las Mas, sama aja. Dipanasin las itu ada resikonya juga. Dipikir tidak ada resikonya. Waktu memanasin ini ya, ini itu bahan tempat laker atau bahan tempat bearing. Itu besinya itu tidak besi biasa. Nah, harusnya itu bisa gini. Ini enak masuk ya. Nah, kok tidak besi biasa Mas? Tidak. Dia memakai besi cor ya. Besi cor ketika dipanaskan itu akan keras sekali. Dan ketika itu waktu memanaskan itu mungkin terlalu lama, mungkin terlalu banyak, itu sifat besi cor akan menjadi mengkerut. Ketika mengkerutnya terlalu banyak, otomatis malah jadi rusak, bearing tidak bisa masuk. Kok tidak bisa masuk Mas? Ya karena efek dipanasin tadi, lama-lama itu besinya tuh mengkerut gini, kecil. Harus dibubut Mas. Dan kalaupun dibubut, material besi cor ketika kena panas itu akan keras sekali, bahkan lebih keras dari bearing itu materialnya. Itu juga akan kesulitan pada bengkel bubutnya. Nah, kalau dikerjakan kesulitan, otomatis bengkel bubutnya nanti yang ditakutkan kerjaannya jadi asal. Karena cuma kadang kadang itu pelanggannya tidak tahu sifat-sifat besi atau bahan material tersebut. Itu mengiranya cuma bubut gitu aja kok susah. Memang susah pada kenyataan, tapi bagi owner atau pemilik yang membubutkan itu tidak tahu prosesnya, pastinya akan komplain seperti itu. Padahal memang keras. Itu yang saya alamin. Besi cornya yang mana sih Mas? Sekarang kita lihat kan besi cornya ini baru saya buka. Nah, ini tuh materialnya bukan besi biasa, ini besi cor. Nah, untuk membetulkan ini ya, ini nanti saya ini di center pakai crankcase yang asli, yang ini yang belum kena
pahat bubut, pisau bubut dan lain-lain. Bahkan tidak, pokoknya masih orisinil lah. Kalau ini udah terkena pisau bubut dan tidak presisi, untuk mengembalikannya adalah kita senter bagian ini. Nanti ini dipasang seperti ini, terus dibubut. Sebelum dibubut di senter ulang diameternya berapa, terus permukaannya berapa. Permukaannya jangan ikuti bearing ya, permukaannya ngikuti crankcase. Ingat, permukaan ngikuti crankcase. Kalau permukaan ngikuti bearing itu terjadinya nanti bisa miring, tidak bisa presisi lah kalau menurut saya pribadi. Jadi nanti senternya itu mengikuti crankcase. Jadi ini dipasang. Ya di senter itu crankcase yang ini ya, crankcase yang bagian kiri ya, yang bearingnya rusak. Setelah ini ketemu pakai dial indikator permukaan senter, barulah kita pasang yang ini di mesin bubut. Kita cari diameter tengahnya. Setelah ketemu diameter tengahnya, kita lepas lagi. Kita senter lagi bagian ini. Cara kerjanya memang agak ribet, namanya ini membetulkan. Terus materialnya pakai apa? Saya menggunakan besi cor juga. Biasanya saya memakai liner. Ini saya memakai liner piston. Ini besinya sama yang ada di crankcase. Ini masih baru, nanti dibuat bahan untuk kalau pakai besi biasa ditakutkan beda. Karena kenapa pabrikan memakai besi cor itu pasti ada tujuannya. Tidak kayak besi biasa. Bahkan banyak sih produk daleman mesin yang memakai besi cor. Seperti kayak setting klep, bos klep, itu materialnya cor semua, tidak pakai besi biasa. Karena kalau pakai besi biasa tidak kuat tahan gesek. Dan kalau pakai besi cor ketika mesin panas, ini akan semakin bagus, semakin kuat. Kalau pakai besi biasa itu semakin panas, malah semakin beresiko. Itu kalau menurut teori saya. Oke, kita lanjut mengerjakannya. Kita senter dulu, kita ada alat bantunya. Alat bantunya memakai plat untuk memegang ini. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip ya buat kawan-kawan yang mengalami hal yang sama. Hati-hati dalam membetulkan rumah bearing atau rumah laker pada crankcase kesayanganmu, pada motormu, pada kruas kesayanganmu. Oke, caranya adalah seperti ini. Ini pakai alat bantu ya. Karena kalau dicekam langsung di cak bubut itu tidak bakalan bisa, harus memerlukan yang namanya alat bantu. Oke, ini nanti dicek pakai dial indikator bagian permukaan. Setelah permukaannya sudah rata, kita pasang crankcase yang asli bagian sampingnya itu untuk mencari bagian diameter tengah. Setelah diameter tengah ketemu, kita lepas lagi, kita cek permukaan lagi bener-bener nanti permukaan sama diameter tengah itu ketika dilepas memang belum ada bener-bener sama. Karena ini posisi crankcase juga dilakukan pengelasan, kita nanti ambil maksimalnya aja berapa ketemu angkanya. Oke, kita lanjut. Crankcase yang kanan kita tempelkan atau kita pasang. Pemasangan crankcase kanan. Crankcase-nya saya ganti pakai CB karena kalau pakai Tiger mesin bubut di kita tidak muat. Crankcase CB aja masih dirusak, kalau tidak dirusak tidak muat. Tapi demi customer yang ada di Jakarta Selatan, sudah dikirim jauh-jauh ke sini harus bisa. Usahakan maksimal mungkin. Pokok diusahakanlah semaksimal mungkin hasil jadinya. Oke, crankcase sudah kepasang bagian kanan, saatnya untuk ngecek posisi 0. Ya oke, angka dial sudah mendekati 0. Lihat, jos. Nah, posisi dial sudah 0 ya.
Setelah di nol ini bongkar lagi. Nanti sana katanya biro. Kita cek bagian yang crankcase yang buatan tadi selisihnya berapa. Ini udah 0. Nih. Udah oke ya, kita bongkar. Ya, crankcase udah dilepas. Kita cek pembuatan yang ada di sana ya. Selisihnya berapa? Karena dial. Itu kemampuan mili. Bisa dilihat kan kalau di angka dial itu menunjukkan 1 mili lebih atau 1,20 mili ya. 1 mili lebih 20 mikro ya lebih tepatnya. Untuk Mas Ian, ini kondisinya pembuatan miring. Itu kemiringan 1 mili lebih 20 mikro. Tidak bisa dipasang ya, ya bisa. Makanya kalau cari tukang bubut Mas Ian, pastikan yang benar-benar berkualitas. Harga mahal tidak masalah, yang penting sesuai keinginan. Daripada harga murah jadinya murahan. Oke, kita lanjut. Cek permukaan, kalau permukaan sudah oke, kita langsung hajar posisi rumah laker. Ya oke, permukaan ini sudah ketemu. Saatnya kita lubang. Bagi teman-teman yang susah itu adalah di sini ya, ketika dipasang crankcase yang normal itu untuk diameter bearing 0, bongkar lagi, cek bagian permukaan sini berubah atau tidak pakai dial indikator. Kalau berubah, di center lagi, setelah center pasang lagi, cek permukaan lagi. Loh, di sini kok sekali cek Mas, tidak. Di sini video saya potong. Ini udah 7 kali center ya, 7 kali bongkar pasang crankcase, baru ketemu bagus. Setelah ketemu bagus seperti ini, baru bisa dikerjakan. Jadi jangan asal dikerjakan. Setelah dicek rumah bearing tadi yang asli 0, kita cek lagi permukaan. Permukaan sudah 0, kita pasang crankcase, kita cek lagi sampai ketemu benar-benar permukaan 0, diameter laker yang crankcase normal itu 0. Kalau sudah 0 seperti ini, baru kita bisa mengerjakannya. Oke, kita lanjut mengerjakan proses pelebaran. Karena ini kalau dicek-cek terus, ketemunya malah ketemu hasil 0 sama 0 ya. Itu 1,5 mili lebih malah ini miringnya. Kalau dilihat dari angka dial tadi. Oke, kita lanjut mengerjakan. Video jangan di skip biar paham. Oke, setelah dicek ini dimakan pakai pahat. Ternyata sok rumah bearing yang bawaan kepunyaan Mas Ian ini menggunakan besi ya, besi biasa, bukan besi cor. Karena kalau pakai besi biasa ya seperti ini, kasar, tidak bisa halus. Kalau pakai besi cor itu bisa halus. Masuknya bearing itu bagus. Ini kita hilangkan aja karena ini posisinya dilem. Tapi ini laker dibesarkan sampai ukuran bisa dipasang. Kalau sudah ketemu normal, nanti baru dipasang sok yang baru menggunakan bahan liner piston tadi. Oke, ini adalah hasilnya ya sehabis dibubut. Nih, ini berdiameter 75. Setelah ini selesai, kita buatkan sok tanamnya yang dari bahan liner tadi. Kita ambil. Ini adalah bekasnya yang dari bahan material besi. Ini ada lemnya. Kok dilem Mas? Biasanya takut lepas. Kalau takut lepas berarti perhitungan tukang bubutnya itu takut angkanya tidak pas. Tapi kalau angkanya pas, tidak perlu main lem seperti ini, masuknya pasti kenceng. Karena itu bermainnya ukuran mikro ya, tidak mili ya. Ini adalah crankcase yang buat saya mal tadi. Karena crankcase yang tiger itu tidak muat di mesin bubut. Nih, saya korbankan crankcase 1. Tidak apa-apa, yang penting
hasilnya kembali semula. Mas Ian yang ada di Jakarta bisa puas. Oke, kita lanjut ngesok ulang pakai dinding liner tadi dengan ukuran 75. Kita ambil materialnya, kita ukur. Oke, ini adalah bahan material untuk sok dari kita. Kita menggunakan dinding liner piston ya. Ini bagus. Ini adalah besi cor, jadinya halus seperti ini kalau dibubut. Ini menggunakan diameter luar 75 ya. Soalnya itu udah miring, jadinya butuh bahan yang gede atau tebel. Ini nanti kita potong. Kita potong, baru kita bikin, kita tanamkan di crankcase tempat bearing tadi. Setelah ditanam, diameter tengah disesuaikan sama ukuran bearing yang mau dipasang. Oke, kita lanjut videonya. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Setelah diukur, dicek ya, menggunakan heat indikator, kita potong ukurannya. Setelah dibubut, dinding liner tadi dipotong. Ini sudah dipotong, terus potongannya dibuat ulang pakai mesin bubut lagi. Oke, potongan tadi dibubut, itu dimal pakai bearing yang mau dipasang biar mengerti masuknya itu berapa, jadi tidak perlu main lem. Karena biasa main lem itu karena ukurannya tidak presisi. Oke, sekarang kita hajar lagi. Ini adalah mencari ketebalan bearing ya, ketebalan laker itu tingginya laker berapa, sekalian dicari juga. Ya oke, pokok setelah sok jadi dipasang langsung. Sekarang kita uji coba pakai bearing ya. Kayak apa sih mas? Nih terang, biar terang. Ini adalah sok baru bikinan dari saya, dari kita ya, lebih tepatnya bikinan di tempat kita yang sudah di repair. Sekarang kita pasang bearingnya. Kita uji coba pakai crankcase. Oke, sudah kepasang. Saya tak coba cari kruas. Oke, ini ada kruas, cuman ini ya buat coba enggak apa-apa lah. Yang penting bisa. Ini lakernya jelek karena lakernya itu buat saya ngemal ngelas kemarin. Kita coba, kita pasang kruas, sudah bisa muter atau tidak. Masanya kebalik mas, tidak apa-apa, untuk mencoba saja. Ini adalah crankcase tiger yang dari Mas Ian. Ini ada apa? Ciri khasnya. Ini ada lasnya. Kemarin tidak pakai crankcase ini karena mesin saya tidak cukup ya, tidak muat karena ini terlalu besar. Ini kena bed mesin bubut waktu dikerjakan. Jadi saya korbankan crankcase satu, saya lubang tadi. Kita pasang, dicoba.
Itu susah Mas ya, karena bagian crankcase kan lakernya masuknya susah. Oke, udah kepasang, lihat udah bisa muter. Ini ya, ini ada stang piston, kita cek, muter kan, udah enak. Kita baut ya. Sebentar, ambil baut. Kita pasang baut. Kita kencangkan. Oke, udah kencang, kita coba putar. Tetap enak ini. Oke ya, berarti kondisi crankcase sudah beres. Semoga Mas Ian melihat video ini itu bisa mengerti posisi crankcase-nya dikerjakan di tempat kita, caranya bagaimana. Bagi teman-teman caranya bagaimana tadi sudah saya share dari awal sampai akhir. Sekarang saya ingin mengerjakan yang lain karena ini crankcase-nya retak. Nih, saya akan melakukan pengelasan. Tapi video ini hanya membagikan masalah cara membetulkan bagian rumah bearing yang rusak, cara mengembalikan bagaimana pembuatan yang salah, dikembalikan seperti semula lagi. Pastinya caranya seperti itu ya. Mungkin bagi teman-teman, hati-hati dalam memilih tukang bubut, cari tukang bubut yang berkualitas. Harga tidak masalah karena yang penting itu hasilnya. Harga murah, hasilnya murahan, mending ditinggalkan, mending harganya cocok, hasilnya lebih cocok. Kalau lebih bagus lagi harga murah, hasilnya bagus. Selamat bekerja, selamat mencari inspirasi. Saya mohon maaf, saya undur diri sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam. But all will be okay. I move on each and every day.